Nah, gitu. Obrolan malam-malam. Kedengeran mau ya? Subuh-subuh dong. Oh iya, subuh-subuh jam Dipisah aja audionya. 4:30. Kenapa? Dipisah audionya. Oke, dipisah audionya. Nah, gimana? Gitu. Cek, dimulai dari sini. Oke. Oke. Kurang arek mengajukan satu pertanyaan. Surang oke kan? Surang oke. Mana oke? Kurang nanya. Pertama, setuju tuh lamun barudak ayeuna marala sekolah. Setuju atau Kenyataan anak bukan pendapat, cuma kenyataan anak. sepakat? Sepakat ya? Sepakat ya? Dua pakat. Dua sepakat. Dua sepakat. Bukan dua sejoli. Nah iya, nu akan jadi pertanyaan ya? Perbincangan. Kunaon? Karena banyak yang lebih menarik dari sekolah gitu sih. Karena sekolah pun bisa dibikin menarik, Pak. Ya. Yang Enggak gini lah, bukan sekolah. Mengapa anak malas belajar gitu? sekolah mau belajar. Jadinya malas belajar. Dan untuk belajar yang arti dipersempit ya. Belajar sekolah kan sebenarnya mah yang boleh kan belajar kan sebenarnya. Tapi anak-anak kan Belajar. iya sebenarnya konten untuk anak SMA. Belajar mata pelajaran berarti. Iya, belajar mata pelajaran. Orang sudah berusaha menyajikan materi dengan segampang mungkin tanpa PR. Mungkin, ya kan? Dengan harapan menciptakan pelajaran anu menarik. Tapi ya dasarnya mereka sudah mencap bahwa belajar itu tidak asik. Jadi belajar dengan gaya apapun sudah dicap udah belajar mah nggak asik. Harus ada paksaan dan bukan style orang ya mengancam dengan nilai gitu. Awas kalau nggak ditonton, kalau nggak dipelajari gitu. Nilai ente goreng. Iya. Sementara yang lain banyak yang melakukan itulah. Nah, kenapa sih sesusah itu gitu? Menurut pendapat orang. Ente ke sekolah kunaon tah? Harus belajar. Ya, lamun orang pribadi mah merasakan kenapa dirasa malas belajar karena satu memang pembawaan di sekolahnya orang merasa tidak menarik. Orang jujur menyukai beberapa jenis pelajaran karena memang orang suka tema dari pembahasan itu bukan dari yang mengajarinya. Nah, eta maksudnya aku dari ditanya. Ketika ente tertarik dengan satu mata pelajaran, apakah melihat sosok yang mengajarnya? Itu oke sih lamun orang mah. Lamun orang pribadi mah, misalkan orang ke sekolah memang resep banget fisika jeung biologi waktu itu teh. Fisika jeung biologi karena orang resep teh mana? Kayak fisika orang belajar gravitasi, terus itu orang rasa hal aneh seperti itu gitu. Lalu ngaranna belajar biologi resep dengan ngaranna bakteri-bakteri nu leutik itu yang tidak nampak tapi ternyata bisa dilihat, bisa dipelajari gitu. Orang resep dengan tema-tema yang seperti itu. Nah, itu akhirnya membuat orang tidak menghiraukan siapa yang mengajar. Gitu. Artinya bisa digarisbawahi ketika kita sudah tertarik dengan sesuatu maka naon ya kita sendiri yang akan mencari gitu ya. Benar tuh sih? Ya, motivasi dong. nya siga ka awewe lamun aya geus Bogor geus resep kumaha sih? Sagala cara dilakonan kan. Sampai ka panggihatna. Nepikeun Kak. Sampai ka Everest. Iya kok aing. Nyana pikir bedang kan gitu. Baik. Aduh, udah. Anjing. Kan contoh ieu aing gitar, cek. Karena ke podcast aya nyampur apa mun kamera kitu kieu. Ya, kumaha we hirup dah. Ya Allah. Lapar. Uduk. Gitu sih, aing merasa. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan kenapa anak-anak malas belajar, orang tidak tahu untuk saat ini sih ya. Cuman waktu zaman orang mah kalau malas sekolah karena guru. Orang merasa, orang pribadi. Yang seharusnya terjadi
malas sekolah, ya orang tidak bisa menyalahkan guru juga ya. Ini yang orang rasakan ya. Kalau ditanya kenapa malas sekolah, kesatu karena guru, kedua karena memang orang ternyata itu karena guru atau apa, tapi karena orang merasa malas untuk ke sekolah. Karena buat orang ke orang pada waktu itu sekolah dirasa anjing kiri belajar teh. Seharusnya Orang tidak tahu seharusnya bagaimana. Cuman yang orang rasa pada waktu itu ke sekolah teh membosankan. nanti kemana? Kurang mah tara sekolahnya. Karena memang terasa sekolah. Bayang, Belum ada sekolah. coba peraturan. Bingung kan? Itu soal peraturan. Mau orang ini soal peraturan tapi bukan di sekolahnya. Orang awal ke Bandung, rekan tahu ya. Orang awal ke Bandung sebagaimana anak kampungan lainnya gitu. Orang yang pakai helm, orang ya apapun pelanggaran yang dilakukan masyarakat Karawang lainnya. Ya orang kan Karawang 17 tahun gitu kan. Ya, jadi Ya kalau elit ke Bandung dan tidak menghiraukan itu gitu. Tadi teh ya malas peraturan yang gini gitu kan. Tapi pada akhirnya orang menyadari bahwa taat aturan ternyata tidak buruk ternyata taat aturan itu lebih mengasihkan gitu. Dengan taat aturan hak-hak kita akhirnya jadi tidak diambil orang. Ada kesadaran tadinya Mam. Artinya mungkin cara penyampaian Mam untuk orang mah atau aturannya memang konyol. Untuk banyak sih. Aturan dilarang gondrong, aturan dilarang pakai sepatu putih, ya klasik sih. Klasiknya. Aturan gondrong. tapi menurut saya aturan itu terpenting nggak? Pentingnya. Maksudnya apa pengaruhnya kalau rambut lu gondrong atau lu pakai sepatu putih gitu sama nilai pelajaran lu? Kalau sepatu putih mungkin ada efek psikologis sebagai yang lain ya. Karena ada beberapa manusia yang tidak bisa bersepatu putih karena alasan ekonomi misalnya. Tapi kan Ya, semua orang bisa gondrong gitu. semua orang ya sepatu putih udah nggak beda harganya cuma sepatu Harganya hitam. sarua. Iya sih. Bener. Harganya sarua. Mungkin kalau urusan seragam karena awalnya seragam diadakan kan karena ada takut ada kecemburuan sosial gitu sih. Dengan alasan yang baik. Dengan alasan yang baik walaupun memang ada lebayna oge gitu. Ya lucu. Gitu maksud orang. Setiap apa pengaruhnya gitu? Ketika orang bertanya apa pengaruhnya gondrong dengan nilai pelajaran lo, karena mau tidak mau kan harus diakui ya di sekolah itu yang jadi priority itu adalah nilai pelajaran lo, kan gitu kan? Yang diakui itu absensi kehadiran lo, Yeah. sama nilai pelajaran lo bagus atau enggak. So what pengaruhnya? Iya makanya. Dan percaya atau itu orang bikin kayaknya neangan aturan soal rambut gondrong dan gimana? Iya lah. Aing tidak tahu, ya terlepas dari ada atau tidak, Aing tidak tahu korelasinya sampai sekarang gitu. Dan kenapa tidak ada? Karena memang tidak ada korelasinya. Intinya kayak Aing bodoh gitu anjing. Iya. Sedangkan gitu Aing nggak tahu korelasinya apa ke dampak sosial pun gitu ya. Kalau berbicara dampak sosial, memang apa dampak sosialnya? Dilihat tidak rapi gitu. Hanya stigma kan masyarakat yang membentuk. Ya stigma kan pandangan umum gitu kan masyarakat. Ya terus kalau ada masyarakat yang berpandangan beda itu jadi salah. Nah itu memang kebiasaan. Apakah hukum apa namanya suara mayoritas itu selalu benar? Memang harus gitu? Nah kebiasaan ingin menyamakan sesuatu teh ciri-ciri dari ketidakcerdasan berpikir itu sih. Karena orang yang sudah cerdas berpikirnya dia tidak peduli akan kayak gitu menurut. Nah, emang tidak sepakat dengan hukum sama rasa pasti itu Proporsional, yang ada proporsional. Proporsional akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sama rata tapi proporsional. Pun menempatkan sesuatu pada tempatnya pun ya harus melihat kondisi gitu kan. Setuju. Ya, tapi ya balik lagi ke masalah kondisi ya aing konyol sih. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa malas belajar? Ya aing merasa karena aing malas belajar ke satu aing tidak suka pembahasannya. Kurang relate. Ya tidak menarik itu kurang. Iya, kenapa tidak menarik? Karena kurang relate. Iya, bisa jadi karena tidak sesuai gitu kan dengan orang pokoknya. Namun ente curhat soal AWW ente, relate-nya kan yang AWW Nuhiji kan. Terus orang tiba-tiba nyeritakan kebaikan dan keburukan apa ubah tanpa ada kan tidak Paduli gitu aing. Ya
Ya itu kan. Artinya si siswa tuh aduh anjing aing rasa main bola kalau ditang itu gitu kan. Ya gitu. Tapi bisa juga karena pembawaan si yang mengajarkan. Kan tadi sudah dibantah dong kalau itu Dengan teori mana kene lamun urang geus resep ka pembelajaran apa dulu itu yang rek saha nu ngajar pos kumaha nu ngajar kan mana nu ngomong eta kan dengan dua kasus eta gitu, maksudnya dengan dua mata pelajaran yang orang suka gitu kan. Kalau memang sudah suka, siapapun yang mengajarkan itu akan tetap diterima, kita akan nyari sendiri. Tapi bisa juga hal yang tidak disukai dengan pembawaan yang menarik itu bisa jadi disukai. Iya, saya setuju. Orang kan membahas tadi di awal eta kan, itu yang udah gue sukai. Jadi siapapun sabodo gitu, aing bakal tetap suka. Gitu kan. Aing bakal tetap tertarik karena pembahasannya buat orang menarik bagaimanapun cara membahasnya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang tidak disukai, kalau yang membahasnya tepat, yang membahasnya pembawaannya memang menarik, itu akan bisa jadi menarik. Seberapa penting sih guru yang menarik untuk mengejar materi yang tadinya tidak disukai anak menjadi disukai anak, seberapa penting itu? Iya, menurut orang mah penting. Karena jika dibandingkan dengan teori yang pertama ya, teori yang pertama anak akan belajar dengan sendirinya gitu. Kalau anaknya suka, passion, minat. Satu lagi, anak dipaksa dalam tanda kutip. Pemaksaan kan bukan dipaksa. Tidak dulu dipaksa dengan secara kasar, frontal ditita, digebuk dan sebagainya, dan dipaksa secara halus. Tidak ada buat orang ya, buat orang tidak ada dipaksa secara halus. Apapun istilahnya lah. Dipaksa tetap diaksa. Ya, ini gini, yang orang tahu gitu ya, yang orangnya manusia tidak akan pernah suka dipaksa. Sehalus apapun paksaannya, itu tetap pemaksaan. Oke, ya berarti istilahnya bukan dipaksa, kayak ajakan. Istilahnya ajakan ya. Manusia lebih tertarik dengan ajakan. Oke, seberapa penting si siswa diajak dari hal yang tidak dia suka kepada hal yang mungkin tidak dia sukai karena si siswanya merasa iya mah udah mau dipakai kurang gitu. Tergantung konteksnya. Nah, tergantung kalau konteksnya memang di sekolahan ya dia mau tidak mau harus bisa. Kenapa? Kalau misalnya andai maneh seorang menteri pendidikan akan menciptakan satu sistem seperti apa? Orang menteri pendidikan, satu sistem seperti apa? Apakah mau menyuruh semua guru untuk, hey, kamu mengajar yang menarik agar siswa tertarik pada pelajaran kamu, atau biarin aja siswa kalau tertarik? Orang mah harus buat sistem yang adil dulu. Yang adilnya tuh gini maksudnya, kalau memang siswa itu harus menguasai seluruh mata pelajaran supaya dia bisa. Apakah bisa? Nah, guru itu juga harus menguasai seluruh mata pelajarannya. Sampai dia bisa, itu adil. Itu kan tidak bisa, sudah jelas. Itu adil. Ya, kenyataannya memang tidak bisa. Ketika kenyataannya seperti itu, maka harusnya iya. jadi dua jalan dia. Ya udah, buat yang menarik aja. Nah, artinya yang pertama lebih penting dong. Yang pertama lebih penting passion itu. Passion lebih penting karena menurut orang memang tidak berguna memaksa olahragawan untuk pintar fisika teh. Jangan naon gitu. Karena benar itu. Sampai dia bisa ngitung jarak lompat ya anjing. Jadi sebelum lari anjing kita bicara fakta. Cristiano Ronaldo kita ujian nasional di dia dengan bahasa Spanyol misalnya Portugis. Apakah dia akan lulus? Orang sih meragukan itu. Tapi duitnya loba, Mang. Benar, jadi benar kan? Iya dong. Artinya memaksa, ya berusaha mengajak si anak untuk suka dengan mata pelajaran kita. There's no point sih sebenarnya. Iya memang betul. Karena memang yang harusnya dikembangkan itu ya menurut orang ya balik dari yang memang yang harus dikembangkan adalah passionnya, karena passion itu jujur men. Iya, passion itu jujur, dan yang membangun itu passion. Passion itu jujur, ketika dia pengen pengembangan itu ya itu jujur dari hatinya. Jadi dia belajarnya tulus. Kan dia sebenarnya orang ngobrol dengan Babe ya. Padahal Babe jelas, benar. Orang disebutin yang ada. Siap. Orang sempat nanya kenapa sih harus bisa semua mata pelajaran? Ya karena untuk persiapan, siapa tahu gitu. Underline-nya di situ, siapa tahu ilmu itu dibutuhkan. Kok telat? Kok dalam tanda kutip emang metodenya?
artinya gini loh, harusnya kan di usia SMA ini mereka sudah tahu gitu. Makanya ada penjurusan. Makanya ada penjurusan gitu kan, omong kosong gimana ya nama jadi nanti. Karena anggapnya kabeh kudu bisa. Anggapnya semuanya harus diratakan, semuanya harus setuju kalau tadi ya matematika itu kastanya jauh gitu daripada IPS misalnya gitu kan. Semua dipaksa setuju gitu. Benar ada paradigma eta selalu beranggapan bahwa kayak masalah penjurusan ini orang ketika zaman sekolah IPA itu buat anak-anak yang pintar, attitude-nya baik, terus mereka anak-anak pintar. Terus IPS itu orang dengan attitude buruk, Ya, yang secara notabene mereka tuh anak-anak nakal, anggapan. ya anggapannya bukan anggapan sih, memang realitanya banyak yang seperti itu cuy. yang kurang tepat sebenarnya anggapan bahwa sampai sekarang masih terjadi. Kebanyakan orang bilang bahwa anak IPA bakal cepet sukses katanya. IPS mah enggak, jangan masuk IPS gitu-gitu. Itu anggapan itu masih terjaga dari zaman orang SMA lulus 2011 sampai sekarang, anggapan itu masih nempel. Iya, ya, makanya orang akan selalu menganggap itu anggapan karena nakal yang dimaksud itu nakal seperti apa, menurut kacamata siapa, berdasarkan pemikiran apa gitu. Kalau misalnya coba sebutkan orang misalnya pernah ya anggaplah debat di salah satu pembina OSIS. Si anak ini dibilang nakal, guna gawe apa, balap, weh. Ibu udah kan nakal, mainan bodoh ya, gitu kan? Balap wae nakal, Valentino Rossi nakal tuh. Bener nggak? Ya kan si Eta kan Valentino Rossi, makanya arahkan, gitu kan? Sampai balik. Arah nakal teh. Nah, artinya nakal di sini bukan nakal. Mungkin dia memberontak karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, karena passionnya merasa tidak difasilitasi, benar nggak sih? Kok boleh Kan maksimal 10 menit. Wow, ada Sepotong. dong. Gitu. Ya itu intinya. Nah, kesalahan seperti itu, guru kan tugasnya menilai, dan pada prakteknya, faktanya guru banyak sekali salah menilai. Bener gak? Karena bisa gitu. Anda sebagai guru. Orang sebagai guru, karena memang banyak guru yang tidak siap jadi guru, Pak. Guru itu hanya dipersiapkan kelakuannya, penampilannya, tutur bahasanya, gestur tubuhnya, itu yang diperhatikan pemerintah, bukan pemerintah sih, yang diperhatikan atasan sekarang gitu. Atasan sana. Apapun lah, yang di atas orang, mulai dari wakasek, kepala sekolah, pengawas pembina, kepala dinas, terus menteri pendidikan sampai atas-atasnya lagi atasan, mungkin menginginkan seperti itu kesan guru. Jadi cangkang. Nah ini sih. Iya, jadi gitu. orang buka analogi menarik di hiji kampung anu barbar misalnya. Barbar. Anaknya barbar banget. Memakai baju gitu kan. Tiba-tiba mereka ingin berubah gitu. Terus pas ngintip teh ke kota gitu ya. Oh ternyata orang kota mereka dasi. Pakai topi, pakai kacamata. Dituturkan kan? Dituturkan, pakai kacamata, pakai dasina, tapi itu pakai celana. Angger. Karena ikon kecerdasan adalah kacamata, ikon kecerdasan adalah Dasi. Nah, tapi yang paling penting kan pola pikir kan, iya kan? Namun di bar-bar mah masakan oke jadi masak, itu kan ada ilmu yang mempelajari itu, intinya pola pikir kan. Nah sama, jadi guru pun sebenarnya adalah pola pikir bang. Sebenarnya kan? Ya iya. Terus Dan banyak yang tidak berpikiran untuk menjadi guru, sangat banyak. Ya. Iya, orang menyerang profesi orang sorangan ya. Ya karena memang lucu sih maksud orang. Nah, artinya balik lagi ke pertanyaan awal sih bagus bukti aja sih baik. Donat bokep Astagfirullah. Benar. Kirimkan. Bagaimana tadi? Bokep. Gitu masalah pendidik.
Ya kadang lucu gitu, dimana dunia pendidikan harusnya dunia yang jujur, dan mereka ngedidik, yang namanya ngedidik kan harusnya dari hati, ya kan, terlepas dari orang tidak tahu kebijakan pemerintah mengenai salari guru yang ternyata katanya sekarang rendah kan 300.000 sebulan honorer, ya kan, yang memang sangat disayangkan itu, tapi ya akhirnya itu menjadikan alasan guru untuk tidak mengajar dengan benar. Ya salah juga sih Pak, apa namanya, pemerintah. Iya, yang katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa tapi tidak diperhatikan apa namanya, sejahteraannya memang. Ya di luar daripada itu lah Bang, iya mah sombong-sombongan aja aing gaji gope kene masih melakukan pembelajaran tanpa dibayar gitu, artinya kumaha teh sih. Berarti kan panggilan hati jadi guru banyak. Ya, mungkin ke sana. Meskipun orang sendiri tidak setuju dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah gitu, yang tidak relevan sama sekali. Karena kalau tidak relevan, banyak kok orang yang lebih berhasil dari ada sekolah alam di Jogja, ya sekolah lu boleh gondrong, dibebas tanpa pakai seragam, dan anaknya pinter-pinter gitu. Wah, anaknya berandalan, anjing cium tangan coy. Siapa kan berandalan? Iya kan? Angkat amplop baik. Kan? Artinya tidak ada masalah sebenarnya. Rambut gondrong tidak mempengaruhi attitude. Gitu kan. Atau di seni musik, UPI urakan kali. Dan mana itu benar? Panggil jeung dosen gitu, ngapak sirah. Boleh. Disangkana dengan membuat tampilan yang apa namanya, rapi. Mungkin itu hanya belum pernah bandel aja gitu memang. Belum ada di posisi itu mungkin. Masih mah jadi nggak bahas sekolah ya. Siswa, apa yang harus siswa lakukan gitu, apa yang harus siswa pikirkan sih. Orang sih lebih memikirkan ini ya, untuk berpesan kepada siswa. Jadi itu lamun tersebut ke sekolah minimal di sekolah teh aya kurungan nantinya. Kalau nanti mana? Ya, kalaupun pembelajarannya dinilai tidak berguna untuk Anda, ya, tapi setidaknya kalian itu harus ada yang bisa dibawa pulang, misal dompet, bekalan ilmu sosialisasi atau artinya belajar menghargai orang atau, tapi iya oke dipatahkan ke gurunya. Aya beberapa guru eksak laporan dari siswa, kamu tuh bisa teh, bilang bodoh kamu. Mendiskreditkan orang lain kan? Jadi di sekolah. Eta nyemalas anjing. Nyemalas. Ya aing teh teu ngarti, dibawa bodoh, lain diajarkeun. Balik lagi sih maksud orang gini. Kalaupun lo memaksakan siswa untuk berpikir seperti itu, siswa kan mengikuti. Cuma ketika ya namanya sekolah kan tempat belajar. Ketika etika semacam itu tidak diajarkan, etika baik semacam itu, orang sudah menjalankan itu. Tapi kan tidak semua. Makanya masalahnya kan itu. Gin, kumaha ge di Indonesia mindsetnya masih gitu, melihat mayoritas. Seluruh dunia. Ya orang berbicara sakup kecil, lah gitu. Seluruh dunia memang sih gitu. Cuman berbicara sakup kecil lah, di Karawang aing merasa ya itu sangat terjadi. Mayoritas itu yang paling kuat. Jadi kalaupun ada satu orang guru yang benar, ketika sisa guru-guru lainnya ampuran gitu terbalik, mereka akan melihat eta. Mereka akan cenderung melihat eta gitu. Ya orang tidak berbicara. Jadi akan lebih baiknya baikkan. Gitu. Kalau memang satu guru itu baik, ya kriteria baik menurut ente, karena orang tidak merasa sudah baiknya. Kriteria baik menurut orang ya bisa bikin murid nyaman. Simpel sih. Bobohan muridnya. Ya udah, lelaki tapi jelas. Gitu yang membuat nyaman, guru yang baik itu membuat
Karena ketika sudah nyaman, ente ngobrol apapun, menyampaikan apapun akan bisa diterima gitu. Orang sih mengutip orang ngaca sih. Namun cerita novel atau novel dari sekolah itu candu bang. Diceritakanlah awal sekolah. School. Ya sekolah itu jadi lembaga pendidikan di dulu. Awalnya kan belum lembaga kan. Awalnya justru diisi oleh orang-orang tua yang meminta pertolongan, nasihat kepada orang-orang yang dianggap bisa. Kegiatan itu disebut schooling, gitu kan. Akhirnya lama-lama dia merasakan manfaatnya. Akhirnya tidak orang tua lagi yang melakukan itu, anak-anaknya. Jadi anak-anaknya melakukan kesulitan apa? Dia datang setiap hari apa gitu. Karena anak-anak kan tidak bekerja kan. Punya waktu luang gitu. Nah, lama-lama dari yang tadinya datang akhirnya ditentukan waktunya ya. Jadi jam dibuat jadwal. Tapi tetap konteksnya adalah menanyakan apa yang dia tanyakan. Ya, bukan memberikan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Dan itu yang membangun peradaban Yunani pada masa dulu. Dimulai dari situ. Pola pembelajaran. Orang menggarisbawahi bahwa oke, itu kan zaman dulu, tidak relevan dari zaman sekarang. Ya, tadi ketika orang sudah ada di passionnya, apapun akan dia kejar. Seorang pemain sepak bola akan mengejar cita-citanya kok tanpa harus mengerti fisika. Jadi akhirnya apa sih yang kita dapat misalnya 10 tahun belakangan dari betul apa sih namanya kurikulum yang sekarang menghasilkan siswa yang melatih skill untuk membuli guru akhirnya. Pembulian terhadap guru itu dilatih dan diturunkan secara turun-temurun. Karena pada dasarnya dia memang tidak suka. Kenapa dia tidak suka guru yang balik dari tadi? Coba jadi generasi seperti apa? Jadi generasi yang suka mencontek, generasi yang suka menyalahkan orang lain, yang suka bayaran kalau nggak ikutan. Iya. Generasi yang dididik untuk terbiasa menyuap, dididik untuk jadi generasi yang apa-apa gitu. Ya, itu balik lagi kan pembahasan orang tadi. Ya, seharusnya kan dunia pendidikan adalah dunia yang jujur. Karena mendidik dari hati. Supaya sampai ke hati yang terdidik. Ya, tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Nah gitu kan, sampai jadi jelema kan gitu. Sekolah kayak diajar sampai jadi jelema. Gitu. Tapi di pendidikan sendiri orang merasakan banyak polusi, nepotisme. Jadi KKN itu udah jadi hal yang lumrah, sudah diajarkan. Ya akhirnya tadi kebodohannya akan berbalik kepada kita. Orang merasakan itu salah satunya dengan tadi yang menyimpulkan bahwa portal jalan, gitu kan? Kita yang merasakan loh. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab selama 10 tahun ke belakang mungkin guru-gurunya hanya melakukan itu, datang, mereka tugas, habis itu ditinggal main HP, budak lagi main HP di saluran, penting ya di kelas. Cuma absen. Iya. Hadir. Oh, gagasan apa sih? Dan orang memang kesalahan orang tidak melakukan hal-hal semacam itu ya. Administrasi orang ada kurang memang RPP gitu. Karena orang beranggapan pertama kita sudah sama-sama tahu RPP itu di-download, bukan kita yang bikin. Kemudian robah. Iya, kemudian di-print. Yang nerimanya pun sudah tahu gitu. Kalau itu hasil apa, terus diserahkan. Terus judulnya jadi dibaca. Dinamakan apa sih? Pertanggung jawaban doang. Buat apa? Laporan. Ya buat laporan. Iya sih. Macam itu kalau misalkan memang mau membentuk satu pola pendidikan yang baik, ya jadikan pendidikan itu hal yang jujur. Benar sih. Pendidikan itu dari tiga suku kata apa? Kan opat dong. Ente tak tahu sih. Dikan. Si pen itu adalah pena, dik adalah adik, dikan adalah di kantor. Pena adik di kantor. Jadi kau bawa ibuna. Sebenarnya artinya benar.
pena adik di kantor bawa ibunya. Jadi Sina belajar lah ke sekolah. Soalnya pena adik di karena teh drama ornito. Iya. Di kalau. Ini pendidikan banget tuh emang. Anaknya teh. Yes. Ya sehingga orang sendiri sebagai guru agak sedikit Banyak meren. agak sedikit ragu untuk memasukkan anak sendiri ke lembaga pendidikan Banyak nasional. Banyak ragu ya. Banyak ragu sangat. Suka lembaga pendidikan nasional, dan memang orang tidak sepakat sih pendidikan nasional ini karena sebenarnya ilmu semacam itu yang kayak IPA, IPS kayak gitu ya boleh dipelajari, cuma tetap yang lebih penting orang mah karakter building, pembangunan karakter. Percuma kalau lu ngajarin fisika, ngajarin matematika, biologi, bahasa Inggris, tapi kalau karakternya nggak terbangun tetap aja jadinya sampah. Kalau dari SMP, SMA, terus SD mah kita anggap ya karena masih ilmunya. Tadi lu bilang SMP, SMA, kalau misalkan attitude-nya, karakter building-nya tidak dibangun, ya tetap aja. Kalau di lingkungan rumahnya, lingkungan rampok semua, ya lulusnya bakal jadi rampok. Karena tidak ada pembinaan karakter di sekolah tuh. Pembinaan karakternya kan di sekolah mah yang orang alami itu dengan cara disentak, dimaki-maki, terus apalagi? Jadi karakter seperti apa yang diharapkan dari disentak? Ya karakter nomor nyentak. Gitu kan. Sementara orang kan tidak terlalu menguasai tentang itu ya. Sementara orang ingin mengajarkan kejujuran ke barudak gitu, bahwa ya lu nggak usah hormatin gua kalau emang gua tidak terhormat gitu loh. Kalau misalnya si guru SD ya mungkin tidak patut berbicara seperti itu ya, karena SD itu harus disetir gitu. Nah, yang seperti itu. Tapi kan SMA harus diajarkan cara berpikir. Ya lo gak usah hargain kayak buat apa? Maksud orang gini loh. Untuk apa? Mana berpura-pura panggil sosok hormat, cium tangan, gitu. Namun akhirnya itu mendidik kalian untuk menjadi seorang yang berpura-pura terus-terusan, menjadi penjilat. Bahaya, sangat bahaya. Kira kebiasaan. Kata-kata. Makanya kenapa ini juga apa namanya? Kenapa anak-anak yang dulu zaman gue nih, anak-anak yang ikut kayak apa sih bimbingan belajar di luar gitu, lebih nerap masuk pelajarannya dibandingkan dengan yang di sekolah. Toh padahal poin pelajarannya sama kan? Ternyata gurunya, tapi itu lebih masuk karena ternyata pola mengajarnya, ternyata di bimbingan belajar lebih berteman gitu loh si mengajar tuh. Iya, metodenya Bukan jadi obos di ruangan gitu, bukan jadi obos, bukan jadi Tuhan. ya gitulah Tuhan. Nah, ya lebih asik gitu ternyata orang mengikuti itu Ya ya. sebenarnya bisa kan? Ya bisa kalau mau mah ada untuk bisa. Ya nah, yang maksud orang balik dari kata tadi lah, misalnya emang seharus itu siswa bisa ambil mata pelajaran, hasilnya apa? Akhirnya kan hasilnya kan musisi nggak jago-jago banget, olahraga nggak jago-jago banget. Jadi semua bisa tapi nggak satu pun ahli. Terus fungsinya semua bisa apa? Jadi artinya Nggak ada fokus. Gitu. artinya effort kita untuk menyajikan pembelajaran yang anu demi menarik pelajar itu ya nonsen dong. Terus misalnya seorang calon ilmuwan jago main musik itu buat apa gitu? Hobi. Ya, kecuali hobi. Nah itu kan sebenarnya kalau misalnya asal tahu saja ya sudah, jangan dites, asal tahu saja. Hah? Yang penting tahu. Tahu. Harus banget tuh tahu di tes. Gitu lah. Biasanya Jadi, deh, enak orang buat itu